Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Atros Media Podcast dalam sesi ngopi. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu anugerah terindah dalam kehidupan manusia, yaitu pernikahan. Sebuah ikatan suci yang menjadi wujud kasih sayang dan cinta Allah kepada hambanya, serta jalan menuju ketenangan, kebahagiaan, dan keridhoannya. Semoga diskusi kita kali ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya membangun rumah tangga yang penuh berkah, sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai tuntunan syariat. Mari kita niatkan pembahasan ini sebagai upaya untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri menuju pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Di ngopi ini kita akan selalu ditemani oleh narasumber, yaitu Al-Ustadz Muhammad Khairul Anwar. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan simak video ini hingga akhir. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu tentang pernikahan, di kalimat pembuka tadi ada kata ketenangan atau sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apa yang dimaksud dengan itu tadi, Pak Ustadz? Kalimat sakinah, mawaddah, warahmah itu tergabung di satu ayat yang ada di dalam surat Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 21, yang bunyinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi kalimat sakinah, mawaddah, warahmah diambil dari ayat tersebut. Dari mana? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan untuk kalian, wahai kaum laki-laki, min anfusikum, dari jenis kalian, azwaja, yaitu pasangan. Di sini kita ambil masalah pasangan, yaitu sebagaimana Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa itu dari Nabi Adam, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan seluruh perempuan atau seluruh wanita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui perantara sperma laki-laki dan sperma perempuan. Jadi memang dari jenis sendiri, dari manusia, akan tetapi lawan jenis yaitu adalah laki-laki dan perempuan. Tapi jenisnya satu, manusia. Dari sini jelas bahwa tidak mungkin adanya suatu pernikahan yang dilegalkan oleh agama sama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini tidak dilegalkan oleh syariat Islam, syariat agama, itu tidak dilegalkan. Tujuannya apa? Yaitu litaskunu ilaiha, supaya kalian ini cenderung tenang. Ini kalimat litaskunu ilaiha, yaitu diambil dari kalimat ini sakinah, yaitu ketenangan. Jadi biasanya seseorang yang sudah terpenuhi daripada syahwatnya, sudah tersalurkan syahwatnya, tentunya dengan yang halal, akan mendapatkan daripada suatu ketenangan. Berbeda dengan yang haram, itu tidak akan ada ketenangan. Ya, berbeda dengan yang haram, tidak ada ketenangan. Jadi supaya tujuannya itu supaya apa? Kalian itu cenderung tenang. Ini salah satu di antara daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, yaitu kasih sayang. Ya kan? Ada yang mengatakan daripada ulama tafsir, yang dimaksud daripada kalimat mawaddah al-jima', yaitu hubungan badan, hubungan biologis. Biasanya seseorang setelah pernikahan terus adanya daripada
hubungan badan, hubungan intim, adanya persetubuhan, akan timbullah mawaddah, rasa cinta. Timbul daripada rasa cinta. Maka dari sini Al-Quran sudah menjawab. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mengatakan, oh sebelum nikah kita harus pacaran dulu, biar kenal dulu, biar saling mengetahui, ya kan? Jadi biar kita timbul rasa cinta, jangan sampai menikah belum ada rasa cinta. Gak usah khawatir. Kalian menikah, maka setelah menjalankan pernikahan dengan adanya daripada hubungan badan, Allah akan tanamkan rasa mawaddah. Karena apa? Di dalam tafsirnya yaitu daripada kata mawaddah yaitu adalah al-jima. Terus yang kedua warahmah. Warahmah di sini ulama ada yang mentafsirkan yaitu adalah anak. Yang mentafsirkan itu adalah anak. Setelah adanya pernikahan, setelah dia ini melakukan daripada kewajiban ataupun layaknya suami istri, akhirnya mereka timbullah rasa cinta dan Allah anugerahkan seorang anak. Seorang anak, kenapa kok disebutkan rahmah itu seorang anak? Karena biasanya orang kalau sudah punya anak, suami istri sudah punya anak, timbullah rasa sayang. Bukan hanya nafsu saja. Timbullah rasa daripada rahmah, sayang, kasih sayang. Biasanya orang kalau cekcok, ya kan, cekcok, terus ada seandainya sepintas daripada pikiran mau berpisah, mau bercerai, akhirnya udah jangan dah, kita pertahankan, kita masih ada anak, kita masih ada anak. Itu tafsiran diantara daripada ulama. Itu semuanya untuk apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang mau mengambil daripada pelajaran. Maknanya apa? Maknanya di dalam pernikahan itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir. Seandainya seseorang ini, mereka ini pengen kenal Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Renungkanlah, angankanlah tentang kaitan pernikahan ini, yang berhubungan dengan pernikahan ini, supaya menghadirkan atau menghasilkan, supaya mendapatkan pelajaran dan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau dia merenungkan bagaimana Allah ciptakan dirinya. Allah ciptakan kita yang mana dari sperma. Terus setelah itu Allah jadikan lagi dari sperma tersebut manusia yang normal, manusia yang sempurna. Setelah itu Allah siapkan untuknya pasangan yang satu jenis yaitu manusia, bukan dari kalangan jin ataupun kalangan hewan. Yang dari kalangan manusia itu sendiri. Ya, karena apa yang tadi sudah disebutkan, dari kalangan manusia, dan itu dia lawan jenis, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki dengan laki-laki tidak menghasilkan hikmah. Karena hikmahnya pernikahan itu adalah diantaranya untuk melestarikan keturunan, untuk untuk keberlangsungan daripada kehidupan, dan supaya bumi ini termakmurkan daripada manusia. Jadi kalau adanya laki-laki dengan laki-laki, perkawinannya perempuan dengan perempuan, atau seorang laki-laki sama hewan, maka tidak akan terpenuhi itu, tidak dapat menghasilkan, tidak ada natijahnya. Maka sangat terbantahkan ini bagi orang yang mengatakan itu emang fitrah. Bohong itu bohong. Fitrah itu harus sesuai dengan apa tujuan Allah ataupun apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita renungkan itu, yaitu kita
merenungkan bagaimana kita diciptakan dari sperma, setelah diciptakan dari sperma jadi manusia, terus diberikan pasangan, pasangannya sama-sama manusia, bukan hewan, bukan jin. Allah letakkan antara keduanya cinta. Allah letakkan antara keduanya kasih sayang. Jadi apabila mereka ingin melakukan suatu hubungan suami, layaknya suami istri, hubungan badan, Allah akan hiasi. Allah berikan kehiasan, yaitu melihat istrinya itu indah, melihat istrinya itu menyenangkan, ya kan? Sehingga ada gairah, sehingga ada naluri yang berkaitan dengan biologis. Allah indahkan dan Allah ciptakan dari hubungan tersebut kelezatan ataupun rasa enak, enak. Setelah sudah keluar spermanya, di situ dia sudah rileks, tenang, nyaman. Itu kalau direnungkan itu semuanya, maka Masya Allah, itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ciptakan dari situ, daripada seorang anak yang sempurna. Bayangin, dari air yang cairan yang menurut kita nggak bisa jadi apa-apa, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sperma bisa menjadi cikal bakal daripada manusia berkembang dan seperti kita hidup ini, wujudnya yang laki-laki menarik buat perempuan, perempuan menarik buat laki-laki. Ini adalah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sesekali kita tidak merenungkan itu. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa pernikahan ini penuh dengan pelajaran, penuh dengan perenungan, penuh dengan hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran, menjadikan kita bertambahnya iman. Di situ kebesaran-kebesaran Allah sangat banyak. Allah benar-benar letakkan pada diri manusia di dalam pernikahan. Maka ini Masya Allah, sakinah, maksudnya apa tadi? Sakinah ketenangan, mawaddah, warahmah, ya kan? Ini semuanya Allah yang nyatakan melalui Al-Quran. Maka siapa saja yang pengen atau merindukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hendaknya sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah direnungkan itu semuanya, insya Allah akan mendapatkan daripada pelajaran dan pertambahan iman. Bahkan di sini disebutkan, ya, di dalam kitab Hasyiah Sawi itu disebutkan, fa idza ta'ammala al-insan fi dzalik kana sababan fi ziyadati ma'arifihi wa adabihi ma'a rabbih. Apabila manusia merenungkan itu semuanya tadi yang kita sebutkan di dalam tanda-tanda kebesaran Allah yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, maka di situ ada suatu sebab untuk bertambahnya kenal kepada Allah, bertambah adab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah direnungkan, ternyata Masya Allah, dari pernikahan saja, dan dari hubungan laki-laki perempuan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pernikahan, maka di situ ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau berpikir, mengambil daripada pelajaran, kalau memang dia betul-betul merenungkan itu semuanya, maka dia akan bertambah kenal dengan Allah. Maka dia akan bertambah adab, nggak mau sembarangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ambil, wahai pasutri, wahai pasangan suami istri, yaitu ambil pelajaran-pelajaran, ambil baca tanda-tanda kebesaran Allah di dalam hubungan pernikahan ini, dalam hubungan daripada pernikahan ini. Jadi ini yang dimaksud daripada sakinah, mawaddah, warahmah. Yang dimaksud ini. Wah, Masya Allah, ini nggak bisa sembarang ambil plek ya ayat itu ya Ustaz ya. Kita bisa
kaum lagi bete salah arti ini tadi nih ya. Mm-mm. Dengan arti jenis yang sama gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah tadi kita udah jelaskan bahwa jangan mengartikan sembarangan. Karena apa? Karena secara realita Allah ciptakan Allah ciptakan daripada Sayyidatuna Hawa, yaitu melalui wasilah perantara Nabi Allah Adam dengan tulang rusuknya, yang mana menjadi pasangan daripada Nabi Allah Adam. Jadi manusia pertama adalah Nabi Adam, dan Allah berikan pasangan Sayyidatuna Hawa. Jadi dari asal muasal ini saja sudah memutuskan ataupun sudah membantah, menjawab dengan fakta-fakta bahwa mereka ini yang mengatakan bahwa laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ini adalah bertentangan dengan fitrahnya manusia. Kita closing. Ini tema banyak lagi kita perinci nanti Ustaz ya. Seru banget ini. Isinya daging semua nih. Mungkin sebelum closing statement, closing untuk closing di episode kali ini, sebelum di closingin, sebelum kita tutup, yaitu kita perlu renungkan. Tadi kita sudah sebutkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pernikahan, dan ini ayat sering dibawakan di pernikahan-pernikahan untuk memberikan motivasi, memberikan daripada trigger biar dia ini mau melakukan daripada suatu pernikahan. Sebelum itu kita harus ketahui, tadi kita sebutkan bahwa tujuan daripada adanya pernikahan yang pertama itu adalah untuk melestarikan keturunan. Maka mustahil untuk melestarikan daripada keturunan kalau pernikahan yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sangat mustahil. Terus yang keduanya untuk untuk tadi melestarikan daripada keturunan untuk keberlangsungan kehidupan, dan juga untuk meramaikan daripada bumi atau juga memakmurkan bumi, ya kan? Maka di sini tidak mungkin adanya lestari keturunan atau tidak mungkin rapih daripada keturunan kecuali dengan tata cara yang sangat diatur oleh agama, ya kan? Kecuali diatur oleh agama. Di dalam agama tersendiri, keturunan tersebut bisa dinisbatkan kepada ayahnya melalui jalur daripada pernikahan, Oleh karenanya Islam di situ untuk mendapatkan daripada yang tadi semuanya itu, kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, untuk bisa merenungkan itu semuanya, Islam memberikan daripada aturan-aturan main di dalam pernikahan. Ada syarat, ada rukun. Kenapa seperti itu? Karena manusia berbeda dengan hewan. Manusia punya akal, maka Allah lebihkan manusia, Allah muliakan manusia dengan akal. Maka tata cara untuk beranak pinak pun, untuk nasabnya itu tetap, itu harus dengan pernikahan yang terhormat, pernikahan yang penuh dengan adanya aturan dan penuh dengan adanya syarat-syarat. Itu semuanya harus dipenuhi. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu semuanya, insya Allah, ya kan? Mudah-mudahan semua yang nonton ini bisa istiqamah mengikuti daripada kajian ini, meskipun kajian yang santai yang seperti ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa mengikuti. Untuk daripada tadi closing statement ataupun yang untuk penutupan, ya, atau bukan kesimpulan, lebih kita mau memberikan daripada satu perkataan, bukan kesimpulan, namanya ini pokoknya untuk menutup di episode ini, ya enggak, yaitu satu perkataan daripada ulama masih di dalam kitab Hasyiah Sawi, yaitu qala ba'dul arifin, sebagian daripada ulama arif yang kenal kepada Allah,
yang sudah sampai pada tahap walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka ini sebagian daripada mereka mengatakan ladzatul jima'i rubbama kanat min abwabil wusuli ilallahi ta'ala. Kelezatan, kenikmatan hubungan badan barangkali itu menjadi pintu-pintu menuju sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimat ini jangan kita hanya kita ambil dari sini, tapi harus kita ambil yang dari awal, yaitu bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang tadi kita uraikan semuanya di dalam pernikahan, ya kan? Seandainya seseorang mengambil pelajaran, seandainya seseorang merenungkan daripada apa yang tadi disampaikan, apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pernikahan, maka dia akan bertambah daripada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bertambah adab, bertambah iman, bertambah pelajaran, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sampai pada derajat dia sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, kaum muslimin muslimat, khususnya yang sudah pada menikah, ambil pelajaran daripada pernikahan supaya mengenal Allah, supaya mendapatkan daripada ridhonya Allah, supaya kita senantiasa bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pernikahan kita dijadikan oleh Allah pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keridhaan Allah. Dan harapan kita yang pasti diharapkan setiap mukmin, yaitu adalah kita mendapatkan keturunan yang saleh, salihah. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang saleh, salihah, menjadi ulama amilin, menjadi seorang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya, hidup beribadah disertai dengan ilmu yang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita menjadi kebanggaan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa share, like, dan pastinya subscribe. Ya, subscribe. Mudah-mudahan antum mendapatkan daripada pahala di dalam memperjuangkan dakwah ilmunya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir minta maaf kalau ada kesalahan. Begitu juga pemandu acaranya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kami istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.